OSIS SMS Setia Bakti proudly presents Setia Bakti Podcast. 3, 2, 1, Stable, drop the beat. Wei Tung Tian, welcome to the third episode of Stable, Setia Bakti Podcast. Stable is here that will inspire us to get closer to the best, be educated, smart, and talented. Dan di episode ketiga ini, kami mengambil tema SOS, Skill of Public Speaking. Yes, bener banget. Sebelum kita memperkenalkan bintang tamu kita pada episode kali ini, kenalan dulu dong sama hostnya. Pastinya dong, ada Firly di sini. Dan juga ada saya, Valeri. Kami akan memandu episode Stable kali ini. Yes, nah waktunya kita memperkenalkan guest kita ini, Ci. Bintang tamu kali ini tuh keren banget loh. Bener banget, Firly. Nah, so please welcome to our guest, Pak Christian. Welcome Pak, Wei Tung Tian. Oke, saya ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Christian. Saya salah satu guru mengajar di Sekolah Setia Bakti untuk kelas 7, 8, dan 9. Saya kembalikan ke hostnya. Oke, first of all, kita mewakili OSIS ingin mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk hadir dalam acara Stable kali ini. Terima kasih banyak Pak, dan bagi yang belum kenal sama Pak Kris, tapi pastinya udah pada kenal semua dong, Ci. Wah, bener tuh. Pak Kris ini adalah guru TK di SMP Setia Bakti loh. Beliau juga memiliki skill public speaking yang baik. Waduh, pastinya udah berpengalaman banget ya dalam public speaking. Setuju banget, Firly. Tapi teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu public speaking? Pasti ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu ya. Ya, Ci. Dan di sini kita akan lebih mendalami skill public speaking. Sebagai pembuka, boleh banget nih Pak Kris jelaskan apa itu public speaking. Ya, oke, baik Firly dan yang anak-anak yang lain dan teman-teman yang lain. Public speaking itu adalah kalau diterjemahkan berarti berbicara di depan umum. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri mengatakan bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Kenapa seni? Karena di situ kita berusaha untuk merangkai kata, merangkai kalimat sehingga indah didengar dan audiens itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan dan lebih menarik. Demikian. Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, public speaking itu adalah suatu kegiatan atau bisa disebut juga seni ya. Seni berbicara di depan banyak orang. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mau adain game singkat dulu nih Pak. Namanya Do's and Don'ts. Benar banget. Jadi akan ada 2 pertanyaan dan Bapak diminta menjawab do jika pertanyaan ini benar dan jawab don't jika pertanyaan ini salah. Oke, langsung saja kita mulai. Pernyataan pertama, membaca teks saat public speaking. Do or don't? Benar, do. Membaca itu sebenarnya diperbolehkan selama kita itu melakukan public speaking di depan umum, tapi tidak boleh. Yang tidak boleh adalah terus-terusan melihat teks. Ya, jadi saat melakukan public speaking itu tidak boleh kita teks aja yang dilihat atau kita begini, audiens tidak dilihat, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya pegangan dan hanya sebagai catatan kecil, banyak sekali host-host itu yang seperti yang kita tahu, seperti kita lihat, banyak sekali yang pegang secari kotak kecil, kertas kotak, dan itu hanya sebagai note saja, tidak matanya itu lihat teks, itu yang tidak boleh. Kalau bawa notes itu masih boleh. Demikian. Jadi ternyata gitu ya. Jadi membaca teks saat public speaking itu diperbolehkan oleh Pak Kris, namun tidak boleh terpaku pada teks ya. Betul. Lalu pernyataan yang kedua, do or don't menjaga kontak mata dengan pendengar. Ya, itu saya setuju banget dan itu sangat wajib kita untuk menjaga kontak mata dengan audiens. Jadi saya setuju. Jadi orang host itu harus melihat. Jadi tadi tidak hanya yang dilihat ke teks aja, tapi audiens itu harus dilihat, tatap mata mereka dengan baik. Nggak semua ya, tapi pandangan kita itu harus melihat ke audiens. Tidak boleh melihat hanya ke teks saja. Itulah maka seorang public speaking harus mengerti dengan hal itu. Dia harus bisa menguasai audiens dengan cara gimana? Dengan cara melihat audiens secara keseluruhan. Baik di kiri, sudut kiri, atau kanan, ataupun ada di tengah mereka. Demikian Firly dan Valeri. Oke guys, jadi menjaga kontak mata dengan pendengar itu direkomendasikan saat public speaking.
Sip, udah selesai main do's and don'ts. Saatnya kita balik lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini lebih ke tips dan trik dalam public speaking ya Pak, dan pastinya banyak banget orang yang relate dengan pertanyaan ini. Bener banget, Firly. Karena saat hendak public speaking itu pastinya ada momen di mana kita gugup atau nervous gitu kan. Takut salah ngomong atau takut lupa apa yang mau diomongin. Nah, bagaimana ya Pak cara mengatasi rasa gugup? Silakan Pak. Ya, bagaimana kita mengatasi seorang public speaking itu bagaimana menguasai materi terlebih dahulu yang harus disampaikan. Tadi Bapak katakan sebuah seni. Kenapa Bapak bilang seni? Artinya apa? Ada kalimat-kalimat yang menarik yang harus disampaikan sehingga orang lain itu tertarik. Nah, kita sebagai host kadang-kadang gugup, grogi gitu. Jadi keringetan lah bercucuran atau detak jantung lebih kencang biasanya ketika menghadapi orang luar atau berada di sekeliling. Maka yang harus kita lakukan adalah persiapkan dulu diri kita dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik sebelum kita itu mempresentasikan atau menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, yang kedua adalah kendalikan perasaan kita, kendalikan diri kita dengan baik dengan cara mungkin dengan ada stepnya nih, misalnya tarik napas, buang pelan-pelan. Nah, terus lagi tarik nafas lagi yang panjang, terus buang lagi pelan-pelan, seperti itu. Terus yang kalau yang Bapak alamin adalah Bapak harus tahu dulu siapakah orang-orang yang ada di depan Bapak. Gitu. Jadi Bapak harus mengetahui dulu untuk mengatasi grogi Bapak harus tahu dulu siapa aja orang-orang yang ada di depan Bapak. Apakah dia itu tamu istimewa atau hanya teman sejawat atau siapa. Tapi kalau ketika seorang pejabat, berarti Bapak harus memaksimalkan kemampuan komunikasi Bapak dengan baik. Harus diasah kembali, harus dilatih kembali dengan baik. Sehingga komunikasi yang disampaikan itu tidak boleh salah. Jadi yang dilakukan adalah, lakukanlah persiapan di awal dengan menguasai materi dengan baik. Yang kedua, kendalikan diri pribadi kita supaya tidak terlalu grogi dengan cara ya tadi mengetahui dulu siapa saja orang-orang yang akan kita hadapin, dan yang kedua adalah apa yang ingin kita sampaikan, materi kita kuasain, dan yang ketiga adalah jangan lupa tadi sebelum tampil di depan umum bisa jadi kadang-kala kita doa dulu gitu agar apa yang kita sampaikan orang lain mengerti, orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan. Demikian Firly dan Valeri. Oke Pak, ini tipsnya sudah saya catat ya Pak. Ya. Jadi saya mau tanya Pak, biasanya saat Bapak hendak melakukan public speaking, apakah Bapak menerapkan semua tips yang tadi dijelaskan atau mungkin Bapak ada sedikit cara rahasia yang biasanya Bapak terapkan? Ya, adalah ada trik sedikit ya. Jadi gini, kalau Bapak boleh berbagi ya. Jadi ketika kita komunikasi dengan orang, biasanya tadi Bapak bilang, Bapak tanyakan dulu susunan acaranya apa aja, ya, yang ingin disampaikan apa aja. Jadi ketika saya berbicara depan umum, Bapak punya schedule-nya dulu. Yang pertama Bapak punya schedule, siapa aja dan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah Bapak tanyakan dulu tamunya siapa aja. Ketika tamunya itu sudah ketahuan, oh ada pejabat dari bank A misalnya, ada pejabat dari bank B, atau ada pejabat dari PT A, atau ada pejabat dari PT B. Nah, terus kemudian ketika Bapak tahu, oh berarti, nah ini. Nah terus yang kedua adalah, yang harus diperhatikan adalah posisi tubuh kita, ya, gestur tubuh kita itu harus diperhatikan. Jadi buatlah senyaman mungkin, tapi tidak boleh terkesan tertutup. Jadi gini, misalnya tangan, contoh tangan ya, gerak tangan itu terbuka. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain, itu kita boleh dengan bergerak tangan dan sebagainya. Tapi nggak boleh dengan misalnya sikap kita itu tangan kita nih kita masukin ke kantong, itu nggak boleh. Ya, jadi seakan-akan itu nggak baik. Jadi ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan juga selain 3 hal tadi. Jadi ada beberapa hal yang memang seorang public speaking itu harus menguasain gestur tubuhnya. Ya, nggak boleh mereka itu
terkesan tertutup dan egois. Kenapa? Karena seorang public speaking itu harus bisa mendengarkan apa kata audiens. Begitu. Jadi sehingga komunikasi yang terjalin antara pengirim pesan dan penerima pesan terjadilah sebuah interaksi yang menarik. Demikian. Bapak selalu memperhatikan itu dan Bapak tadi menyampaikan yang Bapak sampaikan adalah Bapak memperhatikan itu. Jadi sebelum misalnya belum tampil, biasanya yang Bapak lakukan adalah secara pribadi adalah pastilah Bapak berdoa dulu. Yang kedua, Bapak mempersiapkan materi dengan baik. Ya. Kemudian setelah Bapak menguasai materi, Bapak ulang berlatih biasanya sih, berlatih. Berlatih dulu. Kalimatnya jangan sampai ada yang salah. Ya. Terus yang kedua, nah itu yang kedua, yang ketiga adalah Bapak biasanya mencoba untuk komunikasi kembali, meyakinkan kembali bahwa oh tamunya si A, si B, si C, udah nggak ada lagi nih, ada tambahan lagi nggak, seperti itu. Demikian Firly dan Valeri. Oke, jadi kita itu harus sudah betul-betul siap ya. Kita juga harus tahu audiens kita itu seperti apa dan susunan acaranya. Serta gestur tubuh juga harus diperhatikan dengan teliti. Baik, kita bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan kalau kalian adalah seorang pemula dalam public speaking, pasti butuh banget nih tips ini. Bener banget, Ci. Terkadang saat kita sedang berbicara di depan umum gitu ya, ada saja yang tidak memperhatikan, entah main handphone atau sibuk sendiri. Kan kita jadi merasa enggak diperhatiin gitu ya. Nah, bagaimana ya Pak caranya menarik perhatian dari pendengar saat public speaking? Oke. Ya, memang hal ini seringkali terjadi saat kita berbicara di depan umum, itu kadangkala audiens itu malah sibuk dengan aktivitas sendiri. Nah, seorang host, seorang public speaking itu harus pintar, harus pintar, harus cerdik dan melihat situasi. Dia lihat, jangan sampai apa yang disampaikannya itu kadangkala terkesan monoton, jenuh, dan membosankan. Mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka. Kenapa? Karena yang disampaikan itu mungkin membosankan atau terkesan jenuh. Nah, ada triknya bagaimana seorang public speaking itu bisa mengambil hati lah ya, kasarnya mengambil hati para audiens. Yang pertama adalah bisa jadi dengan mencoba untuk berpantun, bisa jadi. Yang kedua adalah mungkin dengan melemparkan sebuah pertanyaan, terus mencoba untuk membangkitkan semangat, misalnya dengan yel-yel atau bisa juga dengan moto atau apa. Jadi memberikan motivasi lah kepada audiens bahwa yang ingin disampaikan pada saat ini bukan hanya untuk pribadi, tapi bermanfaat buat sekeliling. Contohnya gini. Oke, Bapak Ibu semua, mohon perhatian sebentar. Kami akan menyampaikan saat ini sebuah materi, misalnya sebuah materi yang menarik, yaitu bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini yang sudah landai, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana menarik audiens, misalnya melemparkan pertanyaan, oke Bapak Ibu di rumah, siapakah yang saat ini sudah jalan-jalan ke mall? Nah, seperti itu. Apa yang didapat, apa yang ingin disampaikan tertuang dalam sebuah komunikasi itu, sehingga audiens itu merasa, oh ini menarik nih, ini didengarkan nih. Jadi mereka tidak sibuk dengan handphone. Mungkin dia bisa jadi sibuk dengan handphonenya, atau sibuk dengan aktivitas lain, atau berbicara dengan teman-teman sebelahnya. Nah, tapi sekali lagi, host harus pintar-pintar mengambil momen di mana peserta atau audiens itu dapat ikut serta dalam pembicaraan atau komunikasi yang ingin disampaikan tadi. Demikian. Komunikasinya tidak terjalin hanya satu arah. Ya, jadi seorang host itu coba kondisikan bagaimana komunikasi itu bisa terjadi dua arah. Demikian Pak Eri, sorry tambahannya tadi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi kuncinya itu kita sebagai public speaker itu harus pintar-pintar menghidupkan suasana ya, Pak, agar hal yang dibawakan terdengar lebih menarik, seperti melempar pertanyaan pada audiens, berpantun, dan lain-lain. Sip, selanjutnya kita punya pertanyaan lagi nih, Pak. Yes, benar banget, Ci. Dan ini juga pasti dibutuhkan banget sama para pemula dalam public speaking. That's right. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami keseluruhan materi saat public speaking agar lancar dalam proses penyampaian materi?
Karena terkadang di saat kita diberi tema, walaupun kita sudah merasa percaya diri, tapi ternyata saat mulai berbicara di depan banyak orang, malah terbata-bata dan penyampaiannya tidak lancar. Nah, silakan diberikan tipsnya ya, Pak. Oke, ya ini tadi kadang-kala gini, kita sudah kuasain materi, kita sudah anggaplah kita sudah pandai lah materi ini kita sudah kuasain dengan baik. Tapi kadang-kala ketika naik ke atas panggung, jantung kita itu berdebar lebih kencang. Nah, terus kemudian sehingga apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita sampaikan tadi, yang akan kita sampaikan lupa semuanya, akhirnya blank, karena kalimatnya terbata-bata. Atau ada banyak kalimat, nah tadi ada kata-kata seperti itu. Ya walaupun Bapak sendiri sadarin, kadang-kala itu masih muncul. Nah, yang harus dilakukan tadi, walaupun materi kita sudah kuasain, maka kita berusaha untuk sadar diri, kalimat-kalimat yang akan kita lontarkan, kalimat yang akan kita keluarkan itu adalah sesuai dengan tema, gitu. Jadi jangan sampai kita banyak sekali menyampaikan kalimat gugup. Oke, misalnya gini, oke, Bapak Ibu Saudara sebagian lagi, itu nggak boleh. Jadi itu kata-kata jeda-jeda seperti itu sebenarnya nggak boleh. Jadi seorang public speaking itu harus menguasai materi dengan baik, kemudian menguasai audiens dengan baik, menguasai kalimat dengan baik. Nah tadi Bapak masih ada e-nya tuh, masih ada sekali masih ada gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi memang kadang-kala komunikasi itu harus disampaikan secara baik, dengan komunikasi yang baik, dengan kalimat yang baik, sehingga audiens itu dapat mengerti dan mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi yang dilakukan adalah dengan menyadari kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari dari suara kita, itu kita sadarin dengan baik bahwa kita akan menyampaikan kalimat ini. Kita proses di reminder kita akan ingatkan di diri kita bahwa kita akan keluarkan kalimat ini. Demikian. Jadi kita memang harus mengerti banget materinya itu kita kuasain dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tadi cobalah untuk tenang. Jadi gugup itu terus-terusan akan menjadi sebuah permasalahan apabila tidak dikuasai dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik. Makanya tadi dengan cara apa? Cobalah kendalikan diri dengan baik, tarik nafas, atau kemudian nggak hanya duduk diam saja, mungkin sambil berdiri, dia sambil jalan, dia sambil bergerak. Nah tadi dengan cara seperti itu bisa mengurangi rasa grogi. Demikian. Oke, siap Pak. Ini sudah dicatat tips dan triknya. Akan saya coba terapkan ya Pak jika saya mendapat kesempatan untuk melakukan public speaking. Benar Firly, semoga tips yang dikasih Pak Kris efektif ya. Wah, keren banget nih Pak Kris, tapi tidak terasa ya kita sudah mau selesai nih episode Saybold kali ini. Iya nih Ci, sebagai penutup boleh banget nih Pak Kris memberikan closing statement ataupun motivasi untuk siswa-siswi agar bisa lebih percaya diri lagi saat berbicara di depan umum. Oke, trip and tricksnya gini, Bapak ada satu buah kalimat buat kalian semua, kenali diri dan potensi diri kalian dengan baik, ya. Jadi sebuah kalimat itu Bapak pikir cukup buat kalian, kenali diri dan potensi diri kalian, dan kembangkanlah diri kalian agar menjadi seseorang yang diharapkan oleh diri kamu dan orang lain. Terima kasih, itu aja Firly. Wah, semoga teman-teman termotivasi ya. Terima kasih Pak atas motivasinya. Terima kasih juga ya Pak sudah menjadi bintang tamu kali ini. Thank you Pak. Oh itu tuh mungkin. Oke teman-teman, finally episode ketiga Saybold udah selesai, tapi tenang aja Swadi, Saybold akan kembali lagi di episode selanjutnya. Yang pastinya gak kalah keren ya dari episode kali ini. Makanya Swadi, tungguin terus ya setiap episode dari Saybold. See you semuanya. Saybold, the beat is up. Bye.